Demo besar masif yang dilakukan oleh mahasiswa di berbagai daerah telah menghentikan ambisi penguasa dan mengerem politik dinasti Jokowi. Dalam perspektif politik, demo besar yang mampu membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada, saya perkirakan ada 4 elemen yang terdampak, yaitu kekuasaan Jokowi yang mulai tergradasi, gagalnya Kaisang maju di Pilkada tingkat provinsi, yang kedua, menguatnya posisi tawar PDIP, dan yang ketiga, koalisi Indonesia Maju yang semakin mencair, dan yang terakhir adalah nasib Anies Baswedan. Kita akan membahasnya bersama Profesor Ikrar Nusa Bakti, seorang pengamat politik. Selamat pagi, Prof. Pagi. Mengapa mesti ada demo besar? Setelah itu baru para penguasa ini tersadarkan. Apa yang salah, Prof? Ya, sebetulnya demo besar itu baru terjadi 1 hari setelah putusan MK. Ya. Jadi kenapa demo besar itu juga terjadi? Ya, dan itu bukanlah suatu hasil koordinasi ataupun hasil dari rekayasa politik atau hasil dari misalnya para pendana politik yang kemudian memberikan dana untuk demonstrasi itu, ya, tapi itu adalah suatu kekuatan moral, ya. Anda ingat ya, sekuat apapun seorang presiden, ya, misalnya apakah dia didukung oleh misalnya kelompok agama yang begitu besar, kemudian didukung oleh misalnya tentara dan polisi yang begitu kuat, ya. Tapi Anda lihat Pak Harto pun ya akhirnya jatuh, gitu kan? Walaupun tidak diakibatkan oleh faktor tunggal yaitu demonstrasi mahasiswa, ya, tapi juga ada faktor-faktor lain juga. Nah, sekali lagi kalau saya ingin mengingatkan Presiden ya, bahwa demo besar itu memang tidak ada yang merekayasa. Tidak ada bohirnya. Tidak ada bohirnya. Jadi itu cuma kecemasan kami, ya. Saya menyebut kata kami karena saya juga ikut di dalam, saya tidak menyatakan saya ikut berdemo ya, tapi saya ikut hadir di gedung Mahkamah Konstitusi, gitu kan. Itu cuma sebagai sebuah akibat ya, ketika malam hari setelah MK itu membuat putusan 60 dan 70, itu kemudian Badan Legislatif DPR coba-coba untuk misalnya mengubah putusan MK itu, ya, dan dengan menyatakan bahwa undang-undang pilkada itu akan dibuat oleh DPR, ya, khususnya Komisi 2 dan juga Badan Legislatif DPR itu, tapi bukan berdasar pada putusan MK, melainkan pada putusan Mahkamah Agung. Ya. Dan kita tahu putusan Mahkamah Agung itu hampir 100% sama ya dengan putusan MK nomor 90 2023 ya. Ketika kemudian mereka memberi jalan bagi Gibran untuk menjadi calon wakil presiden, ya, kan? Dan itu satu faktor ya. Faktor yang kedua ya, Anda tahu ya, yang namanya Presiden Joko Widodo ya, telah berkali-kali membuat pernyataan politik bahwa dia tidak cawe-cawe dalam politik. Saya beri contoh misalnya 2023 ya, atau 1 tahun setelah saya pulang dari Tunisia ya, itu beliau mengatakan bahwa urusan pengelompokan politik itu kan urusan partai-partai politik, ini menjelang pemilu 2024 ya. Itu kan udah berproses sejak 2023. Kemudian bahwa itu bukan urusan presiden gitu kan. Terus kemudian juga Anda juga masih ingat bahwa beliau mengatakan bahwa saya ini presiden, saya bukan lurah, saya kok disebut lurah gitu kan. Dan kemudian ketika juga nama Gibran akan masuk menjadi calon wakil presiden, dia kan juga bilang ya, saya nggak akan lupa tuh ya, beliau mengatakan bahwa saya udah 2 minggu nggak ketemu Gibran gitu kan, nggak tahu saya apa yang akan diambil di dalam proses politik ini ya.
termasuk juga bagaimana tipu dan berbohongnya Gibran terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Yang ketika ditanya apakah Anda masih akan tetap di PDIP atau kemudian Anda pindah partai, dan mengatakan bahwa nasib saya dari dulu juga berada PDIP, mau kemana lagi gitu kan. Dan juga Anda bisa lihat juga ya bagaimana kemudian Jokowi sebelum mengajukan nama Gibran seakan-akan dia juga mendukung yang lain gitu ya. Saya beri contoh misalnya dia ajukan menteri Menteri BUMN ya, Erick Thohir. Kemudian juga dia pernah mengajukan juga nama yang lain ya, Yusril Iza Mahendra, ya macam-macam lah. Padahal kita tahu tujuannya cuma satu ya. Sampai putusan MK nomor 90 itu ya, yang hanya dibuat 1 atau 2 hari menjelang pendaftaran, betul, ya, betul. Itu tidak ada kepastian. Dan siapa bilang kalau kemudian dia nggak cawe-cawe? Orang semua tokoh-tokoh partai politik itu menunggu itu putusan dari MK. putusan dari Jokowi juga ya. Ketika itu putusan MK udah keluar, karena beliau pada saat itu kan sedang melanglang buana ke Cina dan ke Arab Saudi. Dan baru kemudian ketika ada sign dari Jokowi mengenai hal itu, barulah nama Gibran muncul. Jadi begini ya, kenapa lagi-lagi tadi mahasiswa saya katakan bergerak ya, karena memang yang namanya kalangan intelektual kampus ya termasuk kami yang tidak berada di kampus, tentunya merasa diejek dan dihina, seakan-akan kami itu adalah termasuk dalam kategori orang yang kalah ya di dalam Pilpres 2024 gitu kan, dan karena masih mendukung juga kekuatan-kekuatan yang kalah, dan itu kan sangat mencibir gitu kan. Maksud saya bahwa kami itu tidak mendukung misalnya apakah itu PDIP ataupun tiga partai yang mendukung Anies dan Muhaimin ya, nggak ada urusan dengan itu ya. Tapi yang kita lihat ya, yang kita ingin pertahankan itu paling tidak 4 hal kesepakatan bangsa inilah, bahwa negara ini masih tetap berbentuk republik, negara kesatuan yang berbentuk republik, bukan negara kerajaan Surakarta ataupun negara kerajaan Joko Widodo ya. Itu karena sifat kita adalah anti dengan nepotisme dan juga dinasti Jokowi ya. Yang kedua ya, biar bagaimanapun yang namanya tokoh-tokoh baik itu masyarakat maupun elit-elit yang berada di pemerintahan atau yang tidak berada di pemerintahan, itu harus terikat kepada konstitusi, apalagi penyelenggara negara ya. Karena kalau Anda perhatikan ya, ada satu kalimat yang membuat juga itu teman-teman kalangan akademisi itu juga kesal. Kenapa? Karena dia mengabaikan konstitusi ya. Saya beri contoh, ketika dewan itu atau khususnya balik ya memutuskan bahwa mereka setuju untuk mengubah undang-undang pilkada sesuai dengan putusan MK, Anda tahu kan apakah itu secara secara analisis jernih atau akal sehat, masuk akal nggak? Saya beri contoh ya, Anda kalau mau masuk kerja pasti ada batasan umur kan ya. Maksud saya misalnya untuk S1 misalnya, apakah itu dari sejak dia lulus dari S1 ya, entah 21 tahun atau 23 tahun sampai usia sekian. Ya. Bukan pada saat diterima, tapi pada saat pendaftaran. Gitu. Ini bagaimana teman-teman dari pendukung partai koalisi Indonesia Maju kemudian bisa kenapa bolak-balik ada alasan menjadi bahwa pada saat pelantikan, ya kalau dia terpilih, kalau dia nggak terpilih gimana, gitu kan? Ini akan menjadi satu pertanyaan, itu satu ya. Kemudian juga Anda juga tahu bahwa MK itu adalah institusi produk dari reformasi politik ya tahun 98 itu, yang kemudian mendudukkan MK itu adalah mahkamah tertinggi yang bisa menilai apakah
undang-undang itu sesuai dengan undang-undang dasar, ya, atau misalnya apakah undang-undang dibuat itu tidak bertentangan dengan konstitusi, dengan konstitusi negara. Itu satu. Yang kedua, Anda juga tahu putusan MK itu adalah final dan mengikat atau final and legally binding. Itu kalau seorang presiden mengatakan kalimatnya, kalau nggak salah dia mengatakan gini, ya kita hormati keputusan dari dua lembaga, ya, apakah itu yang dibuat oleh balik DPR atau nanti KPU yang asas dasar putusan MK. Dalam hati saya, dia ini seorang presiden Republik Indonesia atau dia adalah bapaknya Kaisang? Oh ya, kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun, kalau dia sudah menjadi presiden Republik Indonesia, itu pasti dia harus misalnya menyingkirkan apakah dia misalnya dulu didukung oleh PDIP atau dia berasal dari Solo atau dia adalah bapaknya Gibran, bapaknya Kaisang, bapak mertuanya Bobi dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang kemudian kami melihat ini ngawur ini, ya. Dan kemudian yang lain-lain, ya, kalau Anda perhatikan, ya, kalau kita belajar kembali kisah Nabi Musa dan Firaun, ya. Oh, zaman Mesir, di Mesir, ya. Di Mesir itu, ya. Anda tahu, ya, Firaun itu tetap bebel pikirannya, nggak mau bahwa ada kekuasaan yang lebih besar daripada kekuasaan itu adalah kekuasaan Tuhan. Ya. Dan Anda juga tahu, ya, baik itu orang Muslim, orang Protestan, Katolik, atau kemudian juga keturunan Israel, ya, itu pasti mengetahui bahwa itulah awal dari the Ten Commandments, ya, 10 perintah Tuhan, ya, yang kalau kita kalau kita orang Muslim itu kan bahwa dalam Islam itu kan ada hablum minallah dan hablum minannas, ya, itu di dalam the Ten Commandments itu kan juga gitu, ada 5 yang urusan antara manusia dengan Tuhan, dan ada 5 yang manusia dengan manusia. Ya. Dan itu juga yang mengajarkan pertama kali bahwa hanya Tuhanlah yang disembah, bukan kemudian berhala atau ada yang mentuhankan manusia yang lain. Gitu. Jadi itu. Dan Anda tahu itu kebebalan pikiran, hati dan pikirannya itu Firaun, itu yang menyebabkan akhirnya Firaun akhirnya kalah lah. Kalau memang berhadapan dengan Tuhan. Jadi kalau dalam Islam kita tahulah yang ada namanya itu istilahnya di atas langit itu pasti ada langit. Jadi di atas kekuasaan seorang manusia itu ada kekuasaan Tuhan. Dan satu hal juga yang kita lihat, ya, ini persoalan yang tadi saya katakan itu kan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ya, dan kemudian NKRI, dan kemudian yang terakhir adalah kemajuan bangsa ini, ya. Dan kalau Anda lihat, ya, gerak-gerik dari Jokowi yang ingin menguasai semua kekuatan politik, ya, itu sama dengan cerita Nabi Musa dan juga Firaun, ya, bahwa jangan kamu mengambil rumah yang dimiliki orang lain, gitu loh. Iya enggak, ya? Ya. Dan tanah yang dijanjikan Tuhan itu kan akhirnya tidak pernah bisa dicapai oleh Musa. Tapi Tuhan menjanjikan nanti akan dicapai oleh mungkin nanti anak cucu keturunanmu lah, begitu. Yang ingin saya katakan di sini, kalau memang itu bukan rumah dia, ngapain kemudian ia itu kemudian ingin merebut, mengambil alih rumah orang lain yang sampai sekarang juga masih diucapkan terus itu oleh Surya Paloh. Oh benar-benar. Saya barusan baca Kompas, saya baca Kompas bahwa Surya Paloh masih bicara, ya. Janganlah kemudian partai orang kok mau dikuasai, ya. Dan menguasai dalam konsep politik itu kan bisa menduduki, ya,
atau bisa mengkolonisasi Dan memecah belah, bisa juga memecah belah. Nah, itu yang tadi yang nanti itu yang satu lagi itu yang saya bilang bahwa kita ini kan suatu bangsa yang majemuk ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ngapain kau semuanya harus berada di bawah kekuasaan dia, gitu kan? Maksud saya itu upaya dia untuk kemudian merebut partai-partai politik itu untuk apa? Ya kan? Kemarin juga kasus PKB juga sama kan? Yang sekarang masih berlangsung, Pak. Masih terus ada fungsionarisnya yang masih pengen melakukan kongres tandingan atau musyawarah tandingan ya. Tapi buat saya ya kalau itu terus terjadi, itu yang tadi saya katakan ya, itu yang kemudian membuat bukan cuma kejengkelan pada elit-elit politik semata, tapi juga pada elit-elit non politik yang di luar itu ya. Kenapa demikian? Karena buat kami, buat apa dia mau mengatur-ngatur supaya misalnya pilkada itu ya, itu dikuasai oleh Kim Plus. Benar, Kim Plus ya. Koalisi Indonesia Maju Plus. Plusnya itu siapa? Ya Nasdem, PKS dan PKB. Ya. Tapi dengan turunnya putusan MK, Anda tahu ya, itulah awal dari kesetaraan politik, kesempatan politik yang sama, bukan cuma berada di tangan Kim Plus, Kim Plus ya, Kim yang menang pemilu presiden, dan Plus yang seakan-akan ingin menguasai semua daerah pemilihan di Republik Indonesia ini ya, atau paling tidak menguasai beberapa kantong-kantong yang memiliki suara terbanyak, potensi untuk pilkada. Dan itu yang kemudian saya ingatkan juga ya dalam tulisan saya di Harian Kompas ya, mengenai degradasi nilai Pancasila dalam praktek politik di Indonesia sekarang. Ya seperti itu. Seakan-akan ini, maaf ya kalau saya katakan, presiden itu bertuhan atau enggak. Kan? Maksud saya bertuhan atau tidak ya, apakah dia di dalam doa-doa dia waktu sholat 5 waktu atau sholat tahajud atau sholat duha dan sebagainya itu, bagaimana doa dia kepada Allah ya, kepada Tuhan ya. Apakah kemudian dia nggak tahu bahwa yang tadi saya katakan, kekuasaan itu ada batasnya. Kekuasaan itu ada bukan cuma batas kekuasaan saja, tapi juga limit waktunya ya. Kenapa kemudian masih ngotot untuk kemudian masih ingin memiliki kekuasaan walaupun dia tidak akan berkuasa lagi pada 20 Oktober 2024 ini ya. Anda bisa lihat ya, dan kalau saya dengar pidatonya Jokowi di depan Nasdem, ya dulu kita bersama-sama dan kemudian sekarang satu persatu meninggalkan saya. Beramai-ramai. Sekarang saya tanya, tidakkah dia belajar sejarah politik Indonesia? Bagaimana yang namanya Soeharto yang berkuasa 32 tahun ya, yang didukung keras oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang kemudian katanya didukung oleh rakyat melalui pemilu pemilu 1997 ya, yang itu adalah perolehan suara terbesar Partai Golkar dalam pemilu pada era Orde Baru, yaitu sekitar 72% ya. Dan Anda juga tahu ya, pada biasa 11 Maret ya, setiap tanggal itu kan 11 Maret 1998 itu Soeharto dilantik kembali menjadi Presiden Republik Indonesia. Walaupun saya ya dan juga teman-teman dari LIPI pada saat itu membuat suatu pernyataan keprihatinan agar MPR jangan lagi melantik, bukan memilih, mengangkat. Kalau dipilih itu kan berarti ada 2 orang calon. Ini kan selama pemerintahan Soeharto itu kan dia selalu calon tunggal. Ya. Apa yang ingin saya katakan gini, ini adalah ya, itu MPR di bawah Harmoko, waduh, gegap gempita mendukung atau mengangkat kembali Soeharto sebagai mandataris MPR, Presiden Republik Indonesia lah gitu. Pak. Tapi yang Anda tahu setelah itu ya, jadi kalau 11 Maret Soeharto jadi presiden kembali, 21 Maret akhirnya dia lengser. 21 Mei akhirnya dia lengser. Kenapa?
Karena Anda tahu kan, nggak ada lagi yang mendukung dia. Satu persatu menteri mundur dan sebagainya. Apa mata dia nggak ngelihat itu? Itu pernah kejadian di Republik Indonesia, ya, bahwa apa namanya mereka yang tadinya menggebu-gebu mendukung Soeharto, tapi juga akhirnya satu persatu mengundurkan diri. Termasuk Harmoko sebagai ketua MPR, termasuk juga B.J. Habibie dan beberapa menteri yang pada saat itu berada di kabinet. Apa artinya itu? Itulah pelajaran sejarah yang berharga. Jadi gini ya, seorang penguasa itu harus tahu, maksud saya, setelah 20 Oktober 2024 ini, ya, he will become nobody. Dia bukan lagi menjadi siapa-siapa. Jadi nggak perlu kemudian merasa bahwa Anda semua tetap menghormati saya dong, tunduk pada saya dong, nggak bisa, ya. Dan itu udah tampak jelas dan sangat kasar.